Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah kembali ke hari sebelum kiamat adalah menyembelih setiap sapi di peternakan keluarganya. Sapi-sapi itu adalah sumber penghidupan keluarga Zhou. Penduduk desa yang melihat pun tercengang dan berbisik-bisik bahwa dia sepenuhnya sudah gila. Mantan pacarnya berdiri di dekatnya, mengejeknya, bahkan jika kamu menjual semua sapi itu, keluargamu hanya mendapatkan 100.000 yuan sebagai hadiah pernikahan. Aku tidak akan menikah denganmu. Lagi pula, aku sudah menemukan pacar yang kaya dan bisa memberikanku 2 kali lipat. Kamu menyerah saja Zhou. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia membentak. Pergilah, jangan buang-buang waktuku. Aku punya sapi untuk dibunuh. Dia tahu tidak ada seorang pun di sekitarnya yang akan mengerti. Karena hanya dia yang tahu 3 jam dari sekarang, neraka akan datang. Kiamat tidak akan dimulai dengan manusia. Itu akan dimulai dengan hewan. Ternak akan bermutan terlebih dahulu, menjadi haus darah dan liar, menyerang apapun yang hidup. Kemudian virus akan menyebar ke manusia lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dalam sebulan, dunia akan runtuh. Dalam kehidupan terakhirnya, dia menyaksikan tanpa daya ketika keluarganya meninggal di depannya. Tapi kali ini, dia bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Tepat saat itu, orang tua datang dengan panik. Ayahnya berteriak, "Apa yang terjadi? Jika ada masalah, bicarakanlah. Bagaimana kita bisa hidup jika kamu menyembelih semua ternak kita?" Saat Zhou mendengar suara mereka, dia membeku. Pisau itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dia bergegas maju dan memeluk mereka. Suaranya bergetar, "Senang sekali bertemu kalian lagi. Kali ini, aku bersumpah akan melindungi kalian apapun yang terjadi." Orang tuanya menatapnya, benar-benar bingung dengan perilakunya yang aneh. Namun Zhou tidak berhenti. Dia berkata, "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kamu hanya perlu percaya pada aku. Kita harus membunuh semua ternak sekarang dan menjual dagingnya. Setiap menit sangat berarti." Ayahnya menatap mata putranya, ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku percaya padamu." Bagaimanapun, putranya adalah satu-satunya lulusan perguruan tinggi di desa itu. Jika dia seserius ini, dia pasti tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ibunya menghela nafas panjang, lalu menyingsingkan lengan bajunya ke atas, dan diam-diam bergabung dalam penyembelihan itu. Para penonton menatap dengan tak percaya. Mengapa seluruh keluarga Zhou menjadi gila? Zhou memeriksa jamnya. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum segalanya berantakan. Ia menoleh ke arah kerumunan dan berteriak, "Aku butuh 3 orang untuk membantu menyembelih ternak. 800 yuan per orang, dengan uang tunai di tangan." Para lelaki yang menganggur di sekitar langsung bersemangat, saling dorong dan berteriak satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan uang dengan cepat. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi tukang daging setempat dan menjual semua daging sapi dengan setengah harga dengan satu syarat, hanya tunai dan cepat. Orang tuanya menyaksikan dengan sedih dan terdiam ketika sapi-sapi yang telah mereka pelihara selama bertahun-tahun hanya dapat menghasilkan daging dan uang dalam hitungan jam. Tetapi Zhou tidak berhenti untuk menjelaskan. Dia memasukkan uang tunai ke sakunya dan berkata, "Aku harus pergi ke kota." Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata dengan tegas, "Tetaplah di dalam. Apapun yang kalian dengar, jangan buka gerbang itu. Tunggu aku." Lalu ia melompat ke dalam truk dan melaju kencang menyusuri jalan tanah. Perhentian pertama, ia membeli apa saja yang bisa ia temukan untuk perlindungan diri. Lalu ia menyerbu apotek, mengosongkan rak-rak dari semua persediaan darurat yang ada. Tetapi masih ada satu hal yang lebih dibutuhkan daripada segalanya, bubuk mesiu. Dia tahu pada tahap awal kiamat, siapapun yang punya senjata, dialah yang memegang kendali. Dia membawa sisa uangnya ke sebuah pabrik kecil yang produsen pembuatan kembang api. Namun di balik pintu yang tertutup, mereka mengedarkan bubuk mesiu ilegal. Parahnya lagi, pemilik tempat itu tak lain dan tak bukan adalah Lin Jie. Ya, pria yang mencuri pacarnya. Zhou masuk dan membanting tas ransel yang penuh dengan uang tunai di atas meja. Lin Jie mengangkat sebelah alisnya lalu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, lihat siapa yang kembali." Ternyata masih belum lepas dari gadis itu. "Ya, apa ini? Uang mahar?" Kamu mencoba memenangkan Lin Qin kembali dengan bahan peledak. Ekspresi Zhou bahkan tidak berubah. "Aku di sini untuk bisnis. Berapa banyak bubuk mesiu yang tersisa? Aku akan mengambil semuanya." Senyum Lin Jie membeku.
Sekarang nada suaranya langsung berubah. Kami adalah perusahaan yang legal. Kami tidak berurusan dengan hal-hal yang meragukan. Zhou Zhou menyeringai. Kamu yakin? Karena tahun lalu ada seorang wanita bermantel biru yang ditemukan di dekat gunung belakang. Haruskah aku menggalinya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wajah Lin Jie menjadi pucat. Butiran keringat terbentuk di dahinya. Setelah jeda yang cukup lama, dia menoleh ke wanita di sampingnya. Xiao Qing, bawa dia ke gudang. Ketika Zhou Zhou pergi, Lin Jie tersenyum sambil terkekeh dingin. Jadi, seseorang benar-benar tahu tentang rahasia kecil itu. Matanya menyipit karena kebencian. Baiklah, kalau begitu kukira dia tidak akan bertahan lama lagi. Dia kembali ke rumah dengan perbekalannya dan segera memanggil kakak laki-lakinya untuk membantu membongkar muatan. Namun saudaranya punya kabar buruk. Adik perempuannya, yang sedang belajar di kota, belum kembali. Zhou membeku. Di kehidupan masa lalunya, dia sudah ada di rumah saat itu. Mungkinkah tindakan awalnya memicu efek kupu-kupu? Hanya tersisa 30 menit sebelum wabah dimulai. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat kembali ke truk dan melaju menuju kota. Jangan keluar rumah, teriaknya di belakangnya. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintunya sampai aku kembali. Ban berdecit saat dia menginjak gas, memacu mobilnya menuju sekolah. Ia tahu sebagian besar infeksi pada hari pertama bermula dari hewan. Tetapi sekolah-sekolah dipenuhi orang, dan begitu infeksi terjadi di sana, semua kekacauan akan terjadi. Tiba-tiba truk itu berguncang hebat seperti menabrak sesuatu. Menginjak rem mendadak dan melompat keluar untuk memeriksa. Seekor anjing mutan tergeletak di jalan, bergerak-gerak, matanya bersinar merah darah, taringnya meneteskan cairan hitam kental. Wabah telah dimulai. Sementara itu, berita tentang Zhou Zhou yang menyembelih ternaknya telah menyebar luas di Kingshan. Adik perempuannya, Zhou Ying, langsung dicap sebagai anak aneh di sekolah. Di kelas, Li Xiaya melihat Zhou Ying tetap diam dan semakin berani dalam setiap perkataannya. Sambil melambaikan teleponnya, dia mencibir. Seluruh keluargamu sudah gila. Kakakmu yang kuliah membunuh semua sapimu hanya untuk menikahi gadis desa. Menyedihkan. Zhou Ying membentak. Dia membanting mejanya dan menjatuhkan telepon dari tangan Xiaya. Tepat pada saat itu, guru tersebut masuk, melihat kekacauan itu, dan menyita telepon tersebut tanpa berkata apa-apa. Setelah kelas, sementara Zhou Ying tetap tinggal untuk bersih-bersih, Li Xiaya menyergapnya. Dia mendorongnya ke lantai dan mengeluarkan pisau serbaguna. Kau merusak ponselku, dasar aneh. Waktunya kamu membayarnya. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya mulai kejang hebat. Semburan darah hitam menyembur dari mulutnya. Dia pingsan, tersedak, dan muntah-muntah tak terkendali. Zhou Ying menjerit dan terhuyung-huyung menuju lorong karena ketakutan. Seluruh sekolah sudah kacau. Teriakan kesakitan, jeritan minta tolong, dan suara kengerian murni bergema di setiap koridor. Zhou Ying hampir tidak punya waktu untuk memproses apa yang tengah terjadi. Teman sekelasnya yang menjadi zombie dengan mata melotot dan mulut terbuka robek, menerjang ke arahnya. Dia jatuh ketakutan dan membeku di lantai. Kabut zombie itu jatuh tersungkur ke tanah dengan suara keras yang memuakkan. Tepat pada saat itu, Li Xiaya terhuyung keluar kelas, kini tubuhnya terbalik sepenuhnya. Tubuhnya berputar tidak wajar, seringai aneh terpampang di wajahnya. Dia menjerit dan langsung menyerang Zhou Ying. Namun tepat sebelum Li Xiaya menyerang, buk! Zhou Zhou tiba tepat pada waktunya, mendaratkan tendangan terbang yang membuat Xiaya terlontar ke bawah lorong dan memecahkan jendela. Zombie yang satu lagi bangkit berdiri. Zhou tidak ragu-ragu. Dia menghunus pedang pendek dengan satu gerakan cepat. Dengan satu kilatan baja, kepala zombie itu membentur lantai sebelum tubuhnya. Zhou Zhou berbalik dan melihat adik perempuannya, Zhou Ying, gemetar dan menangis. Berusaha mencairkan suasana, dia menggoda. Ayolah, aku bisa mendengarmu berteriak dari kota sebelah. Sekarang sekolah itu telah dikuasai sepenuhnya. Teriakan menggema dari segala arah. Zhou meraih tangannya. Ayo pergi. Tidak ada waktu yang terbuang. Mereka berlari menuju tempat parkir. Di dalam mobil, Zhou Ying memaksakan senyum gemetar. Itu sungguh intens. Apakah kita yakin ini bukan syuting film horor? Melirik dan melihat langsung keluar apakah ada kamera atau tidak. Tetapi Zhou berbicara dengan lembut. Kau boleh menangis, Lou.
Dunia telah berubah dan kita harus belajar bagaimana hidup di dalamnya. Ibu, ayah, dan kakak laki-laki, mereka sudah pulang dan aman. Zhou Ying akhirnya berhasil tersenyum lemah. Namun di desa mereka, di bawah ilusi perdamaian, bahaya sudah mulai mengancam. Ketika mereka tiba di rumah dan memastikan semua orang aman, Zhou mengangguk. Aku harus menemukan seseorang, katanya pelan. Ibunya hendak protes, tetapi Zhou Ying turun tangan. Biarkan dia pergi, katanya, suaranya tenang dan tegas. Gadis yang baru saja berlari menyelamatkan diri kini melihatnya dengan jelas. Kakaknya bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Zhou dapat merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Kekuatan aneh yang muncul dari kekacauan di dalam. Itu baru dan liar, tetapi penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Pikirannya melayang ke sosok dari masa lalunya, seorang pejuang tunggal yang menerobos gelombang zombie bagai hantu. Jika dia dapat menemukan pria itu dalam kehidupan ini, dia akan menjadi sekutu yang sangat berharga. Sementara itu, di gedung komite desa, Xia Bingbing bersandar kuat di pintu dengan sekuat tenaga. Dia masih percaya penduduk desa hanya panik, tidak sepenuhnya memahami ancamannya. Retakan, sebuah tangan besar berwarna biru keabu-abuan tiba-tiba menghancurkan pintu kayu. Beberapa detik kemudian, zombie yang berlumuran darah memaksa masuk sambil menggeram dan mencakar. Para pejabat desa berdiri terpaku ketakutan, benar-benar kewalahan. Saat semua harapan tampak hilang, jendela pun pecah. Zhou melempar dengan bilah pedangnya yang berkilau. Dalam sekejap, para zombie berjatuhan satu demi satu. Dia bergegas memeriksa sisi Xia Bingbing, dengan lembut memegang wajahnya dan memeriksa apakah ada infeksi atau tidak. Baru ketika dia tidak melihat darah maupun bekas gigitan, dia menghela napas lega. Inilah wanita yang ada di kehidupan masa lalunya, dingin, memerintah, dan nyaris tak tersentuh. Namun sekarang dia tampak rapuh, hampir seperti manusia. Tepat saat itu, pria berkacamata itu berteriak, "Mengapa kamu membunuh mereka? Mereka adalah tetangga kita, orang-orang yang sudah tinggal bersama kita selama bertahun-tahun." Menghembuskan napas perlahan, mencoba untuk tetap tenang. Mereka bukan manusia lagi. Satu gigitan atau bahkan setetes darah bisa terinfeksi. Hanya itu saja yang dibutuhkan. Mereka sekarang menjadi zombie. Pria itu membetulkan kacamatanya, suaranya meninggi. Zombie, itu Lao Zong. Dia hanya mencari cucunya yang hilang. Kita harus menelepon polisi. Biarkan pihak berwenang yang menangani ini. Pada saat itu, Lin Jie berjalan keluar dari ruang belakang, bertepuk tangan perlahan sambil tersenyum puas. Wow, benar-benar pria tangguh, ya. Apa berikutnya? Apa kamu akan mengatakan pemerintah juga bagian dari konspirasi? Dia mengejek. Zombie, tolonglah. Kamu terlalu banyak membaca novel. Nada mengejeknya memicu kepanikan orang banyak menjadi amarah. Beberapa orang mulai berteriak bahwa Zhou harus diikat dan diserahkan ke polisi. Tepat saat kekacauan hendak meletus, Xia Bingbing melangkah maju dan berteriak, "Cukup. Zhou baru saja menyelamatkan hidup kita semua. Percayalah apa yang kau mau." Tapi penduduk desa itu tidak lagi bertingkah seperti manusia. Zhou melirik Xia Bingbing dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian dia berkata dengan tegas, "Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan kebenarannya. Ayo kita menuju hutan di balik gunung." Mata Lin Jie menyipit. Dia sudah menyadari perilaku aneh Zhou di kota, menimbun senjata dan perbekalan. Sekarang dia hampir yakin, orang ini tahu sesuatu. Bagaimana jika Zhou menyimpan sesuatu yang bisa mengungkapku, pikir Lin Jie muram. Maka dia harus mati apapun yang terjadi. Dengan senyum palsu, dia mengumpulkan beberapa premannya dan berkata dia akan ikut untuk berjaga-jaga. Xia Bingbing dan pria berkacamata, Huang Tao, juga mengajukan diri untuk bergabung. Dia khawatir tentang penduduk desa, dan Hang Tao masih belum mendengar kabar dari istrinya yang hilang. Kepala desa telah pergi lebih awal hari itu untuk menyelidiki orang-orang yang hilang dan belum kembali. Ketika kelompok itu mencapai gunung belakang, mereka dengan cepat menemukan kendaraannya yang terbengkalai diparkir di dekat hutan. Menyentuh kap mobil, masih hangat. Dia belum lama pergi, gumamnya, matanya menyipit. Potongan-potongan ingatan masa lalunya mulai terbentuk. Jika semuanya terungkap dengan cara yang sama, hutan ini mungkin menjadi titik nol wabah zombie pertama. Namun, bahkan setelah menjelajahi seluruh gunung,
kelompok itu tidak menemukan apapun. Itu sampai mereka melihat pintu masuk gua aneh yang tersembunyi di antara bebatuan. Tanahnya berlumuran darah dan udaranya berbau busuk. Semuanya berteriak bahwa zombie telah lewat. Aku akan masuk dan memeriksa. Zhou berkata dengan datar. Lin Jie langsung mencibir sambil melemparkan bayangan. Atau mungkin kau hanya masuk untuk menghancurkan bukti. Apa? Menyembunyikan tempat kejadian perkara kecilmu di sana. Zhou menatap dengan dingin. Jika kau takut, tetaplah di sini. Jika tidak, ikuti aku dan diamlah. Tepat saat melangkah menuju gua, sesosok tubuh menerjang keluar dari bayang-bayang. Ah Xin, Huang Tao berteriak kegirangan. Itu adalah istrinya yang hilang. Dia bergegas maju, lengan terbuka lebar. Namun sedetik kemudian, Ah Xin memamerkan giginya dan langsung menuju tenggorokannya. Jangan sentuh dia, Zhou meraung. Dalam sekejap, dia melesat maju, menjepit bilahnya di antara rahangnya. Tanpa ragu, dia menusukkan bilahnya dalam-dalam dan menghabisinya. Saat dia berbalik dan mengecek Huang Tao, pria itu menjerit tertahan dan mengayunkan tongkat kayu ke arahnya. Kau membunuhnya, kau membunuh istriku. Zhou menjatuhkannya ke tanah, wajahnya muram, terdiam. Zhou tetap tenang, suaranya rendah dan berat. Aku mengerti kau terluka, tetapi Ah Xin sudah pergi. Dia berbalik, aku tidak punya pilihan. Aku berusaha menjaga kita semua tetap hidup. Huang Tao terhuyung berdiri, suaranya pecah karena kesedihan dan amarah. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana jika aku membunuh keluargamu di depanmu? Bisakah kau tetap tenang seperti ini? Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Pikirannya kembali ke kehidupan masa lalunya, ke tubuh orang-orang yang dicintainya yang terbaring dingin dan hancur, berlumuran darah, napasnya tercekat. Kemudian dengan geraman, dia meraih Huang Tao dan mengangkatnya ke udara seolah-olah dia tidak berbobot. Matanya berubah tajam seperti pisau. Di kehidupan ini, tidak ada yang mengancam keluargaku, dan berjalan pergi. Dia mengangkat pedangnya dan dari sampingnya, suara Lin menyela dengan tawa mengejek. Wah, lihat dirimu. Mungkin kau tidak begitu berbeda dari monster-monster itu. Pada saat itu, sebuah tangan yang kuat menghantam pergelangan tangan Zhou, menghentikan serangan itu. Kemudian kakak tertuanya di depannya membuatnya jatuh ke tanah. Sebuah suara yang dikenalnya menggeram, sadarlah, dasar bodoh. Berdiri di atasnya, wajahnya muram tetapi tenang, adalah kakak laki-lakinya, Zhou Ming. Zhou Ming menatap Huang Tao, yang masih tenggelam dalam penderitaan kehilangan istrinya. Dia tiba-tiba berteriak, kau lihat apa yang terjadi padanya. Tak seorang pun menginginkan ini. Jika butuh seseorang untuk disalahkan, salahkan aku saja. Kematiannya juga tanggung jawabku. Namun saat ini, kamu perlu menenangkan dirimu. Kamu seorang pemimpin desa. Brengsek, orang-orang ini masih membutuhkanmu. Huang Tao gemetar, mengepalkan tinjunya, lalu akhirnya mengangguk pelan dan patah-patah. Ketegangan akhirnya mereda. Tepat saat itu, teriakan samar bergema dari gua. Tolong, tolong, itu suara kepala desa. Zhou membeku dan mengerutkan kening. Lalu terdengar sesuatu yang terjatuh. Nada suaranya terlalu terkendali, terlalu manusiawi. Salah satu anak buah Lin Jie memutar matanya dan mengejek, dasar anak-anak penakut. Aku sendiri yang akan menyeretnya keluar. Dengan itu, dia melangkah masuk ke dalam gua. Dia tidak berhasil sampai jauh. Suara meringis memecah kesunyian. Tubuh anak buah Lin Jie terbelah menjadi dua mulai dari pinggangnya. Darah menyembur kemana-mana. Zombie mengerikan itu mengambil bagian atas tubuhnya, lalu dengan santai melemparkannya seperti sampah. Di belakangnya, puluhan tahu, ratusan mata merah menyala menerangi kegelapan. Gerombolan itu telah terbangun. Zhou terkejut, ini jauh melampaui apa yang dibayangkannya. Jumlah mayat hidup yang keluar dari gua itu benar-benar mengejutkan. Bahkan jika dia bisa berjuang keluar, bagaimana dia bisa melindungi Xia Bingbing dan saudaranya? Untungnya, kakak Zhou telah berlatih sejak kecil di bawah bimbingan seorang guru bela diri militer yang sudah pensiun. Keahlian mereka tidak kalah hebat dari petarung elit, cukup bagus untuk menandingi petarung profesional. Bidik bagian kepala, mereka sensitif terhadap cahaya langsung, Zhou memperingatkan. Dua kakak beradik itu bergerak dengan sempurna, menebas dan menghindar, membersihkan area sekitar dalam hitungan menit. Sementara itu, Lin Jie sudah merangkak di balik pohon,
terlalu takut untuk bernapas. Namun jauh di dalam gua, teriakan minta tolong yang sama bergema lagi. Zhou Zhou dan Zhou Ming saling bertukar pandang. Kalian kembali saja, kata Zhou tegas. Terlalu berbahaya untuk melanjutkannya. Kau hanya akan memperlambat langkah kita. Lalu, tanpa ragu-ragu, keduanya melangkah ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Zhou tiba-tiba dihentikan. Mayat tergeletak di depannya, kering bagaikan sekam, tanpa jantung sama sekali. Suara yang sama itu memanggil lagi, berbisik tidak wajar di udara. Zhou Ming mengangkat senternya, menyapu seluruh gua. Di sana, duduk membelakangi mereka, adalah sang kepala desa, diam, tak bergerak, lalu dia menoleh dengan cepat, wajahnya pucat, tatapan matanya kosong, dan dari dadanya, tentakel mulai terbentang. Makhluk itu menerjang mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Bereaksi secara naluriah, mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya. Tetapi saat bila pedang itu mengenainya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ia nyaris tak bergeming. Itu bukan zombie biasa. Ini adalah zombie mutan. Detik berikutnya, tentakelnya melesat keluar dan melempar Zhou Zhou terbang ke dinding gua. Sinar senter Zhou Ming mengenai wajah makhluk itu, lalu makhluk itu menjerit, tersentak kaget akibat cahaya tersebut. Mereka memanfaatkan waktu sejenak dan bergegas keluar dari gua, sambil terengah-engah. Zhou Ming menoleh ke arah saudaranya, tertegun. Apa itu tadi? Zhou Zhou mengembuskan napas perlahan. Aku pikir kita sedang melihat infeksi lintas spesies. Semacam rekombinasi genetik antara hewan dan manusia. Ini bukan lagi sekadar mayat hidup. Ini telah berevolusi. Dia mengangguk ke arah terowongan tambang yang gelap dan lebar. Menurut dugaanku, ada banyak sekali kelelawar yang bermutan di sana. Dan makhluk itu adalah varian tahap kedua. Mungkin saat kepala desa melirik bulan purnama. Untunglah malam ini cerah. Makhluk-makhluk ini takut cahaya. Mereka tidak akan keluar dengan mudah. Zhou Ming menatapnya dengan tidak percaya. Sejak kapan kau menjadi spesialis zombie? Zhou mengangkat bahu sambil menyeringai. Kurasa aku terlalu banyak menonton film dokumenter sebelum dunia menjadi kacau. Mereka baru saja akan kembali, berencana untuk kembali keesokan harinya dengan perlengkapan yang tepat untuk menghadapi zombie mutan itu. Ketika tiba-tiba, segerombolan mata merah menyala muncul dari gua. Itu adalah gerombolan kelelawar yang bermutan. Langit menjadi gelap dalam sekejap. Cahaya bulan ditelan oleh awan. Memanfaatkan kekacauan itu, zombie yang bermutan itu melesat maju seperti bola meriam, menghantam Zhou Ming dengan serangan brutal dan membuatnya terpental. Salah satu tentakelnya menyerang, menghancurkan senter yang dipegangnya. Maksud makhluk itu jelas. Makhluk itu telah mengunci Zhou Ming sebagai targetnya. Zhou Zhou menggertakkan giginya dan menarik dengan sekuat tenaga. Kekuatannya, tetapi tidak berguna. Kekuatan monster itu luar biasa, jauh melampaui apa yang dapat dilawan manusia manapun. Tepat saat rahang makhluk itu hendak menutup di sekitar tangan Zhou Ming, Zhou Zhou membeku dalam kengerian yang tak berdaya. Kemudian entah dari mana, sebuah mobil melaju kencang ke tempat kejadian. Pintu terbanting terbuka dan di belakang kemudian ada Xia Bingbing. Dia membidik tanpa ragu dan menabrak zombie yang bermutan itu, membuatnya terbang. Zhou tidak melewatkan kesempatan itu. Dia bergegas maju dan memberikan pukulan terakhir, mengakhiri hidup makhluk itu untuk selamanya. Ketika mereka menyadari monster itu sebenarnya adalah kepala desa, Xia Bingbing tampak terguncang. Zhou Ming mengembuskan napas dalam-dalam, suaranya lelah tetapi tulus. Jika kamu tidak muncul saat itu, kita berdua pasti sudah mati sekarang. Tetapi sebelum mereka bisa mengatur napas, wajah Zhou Zhou menjadi pucat. Dia telah melihatnya, jauh di lengan bawah Zhou Ming, bekas gigitan yang jelas. Zhou Ming tersenyum tipis dan lelah. Maafkan aku, adik kecil. Kamu harus mengurus keluarga sekarang. Dan apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak perlu mengatakannya, bukan? Kata-kata itu menusuk Zhou Zhou seperti pisau. Karena jauh di lubuk hatinya dia sudah tahu bahwa dialah yang harus mengakhiri penderitaan saudaranya. Menatap saudaranya yang terinfeksi, Zhou diliputi rasa bersalah. Dia percaya bahwa terlahir kembali akan memberinya kesempatan untuk mengubah takdir demi melindungi keluarganya. Jadi mengapa sejarah terulang kembali? Tiba-tiba, matanya terpaku pada mayat mutan itu. Dia bergegas mendekat dan mencabut pisau dari tengkorak makhluk itu, lalu mulai menebas kepalanya berulang-ulang,
tanpa henti, darah berceceran di mana-mana. Zhou Ming, yang mengira saudaranya telah putus asa karena kesedihan, berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Hentikan!" Xia Bingbing juga memanggilnya, mencoba menariknya kembali. Namun Zhou tidak berhenti karena sesuatu baru saja datang padanya. Ia ingat bahwa zombie tingkat tinggi menyerap energi virus dari yang lebih rendah dan memadatkannya menjadi inti kristal yang tersembunyi jauh di dalam tengkorak mereka. Beberapa saat kemudian, ia menemukannya. Kristal berwarna darah gelap bersarang di bagian belakang otak makhluk itu. Ia kembali ke Zhou Ming, suaranya tenang, matanya menyala dengan harapan. "Kau belum berubah, masih ada waktu." Dan dengan itu, ia mengulurkan kristal itu. Zhou berbicara dengan suara berat. "Ini adalah inti zombie yang dibentuk oleh materi virus yang terkonsentrasi. Ia berbagi sumber yang sama dengan apa yang ada di tubuhmu. Jika kau mengambilnya, ada kemungkinan kau bisa berevolusi menjadi tipe yang kekebalannya ditingkatkan, tetapi ada juga kemungkinan kau akan berubah menjadi salah satu monster itu." Hampir tidak meliriknya sebelum menelannya tanpa ragu-ragu. Zhou ragu-ragu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Setelah menelannya, Zhou Ming menyeringai. "Serius, kau punya ini sepanjang waktu. Bisa saja aku terhindar dari drama. Jadi, kapan itu akan terjadi?" Zhou menjawab dengan datar. "Dalam 2 hari." Zhou Ming mengangguk, berbalik ke arah gua. "2 hari, jika aku belum keluar saat itu, tutup saja. Tapi jika aku keluar dengan kekuatan super, sebaiknya kau jangan cemburu." Melihat saudaranya pergi begitu saja, Zhou akhirnya merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Dia percaya padanya. Dengan senyum tipis, dia berbisik, "Aku akan menunggu." Bersembunyi di balik pohon di dekatnya, Lin Jie telah menguping seluruh pembicaraan. Senyum sinis merayap di wajahnya. "Jadi begitulah, baiklah. Biarkan aku membantu mempercepat semuanya." Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, Zhou Ying menyerbu ke kamar Zhou dengan perlengkapan perang lengkap buatan sendiri. "Zhou, saatnya bangun." Zhou menoleh dan menatapnya tak berdaya. "Apa yang kau kenakan? Kau tampak seperti orang cosplay cerita fiksi yang buruk." Zhou Ying menggembungkan pipinya dengan bingga. "Kau bilang kita perlu meningkatkan pertahanan. Aku begadang semalaman membuat baju zirah ini. Keren, kan?" Dia menunggu, berharap dipuji. Zhou hanya mengulurkan tangan dan menyentuh baju zirah itu dengan satu jarinya. Tetapi Zhou Ying terjatuh keluar dari ruangan seperti tong yang menggelinding. Wajahnya datar, "Itulah baju zirahmu. Apa yang akan kau lakukan saat zombie muncul?" "Menggulingkan mereka sampai mati." Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah keluar hanya untuk melihat ayahnya berdiri di tangga, menumpuk batu bata untuk memperkuat dinding halaman. Tuan Zhou melihatnya dan berteriak, "Zhou, kau sudah bangun." Dia melompat turun dari dinding, meraih satu tong bubuk hitam di dekatnya, dan berjalan mendekat sambil menyeringai lebar. "Dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? Ayo, biarkan ayahmu menyimpan beberapa tong untuk dimainkan." "Ayah, itu mesiu, bukan mainan." Namun, Tuan Zhou sudah menyampirkan tong di bahunya, berlari kecil sambil tertawa. "Hanya satu, kau terlalu pelit." Melihat ayahnya yang terlalu bersemangat, Zhou bergumam, "Tolong jangan meledakkan rumah." Tiba-tiba, terdengar suara dentang keras dari halaman samping. Dia berbalik dan melihat ibunya sedang mengenakan panci yang diikatkan di kepalanya, memegang trisula, kaki menginjak roller yoga, berlatih dengan adik perempuannya, yang menirukan gerakannya. Zhou terbelalak melihat pemkamungan itu, lalu berpikir dalam hati, "Ya, pasti ibu dan anak." Lalu dia bertanya dengan suara keras, "Bu, ada sarapan hari ini?" Tanpa menoleh, dia menjawab, "Buat sendiri. Aku sibuk dan kembali menyempurnakan teknik garpunya." Sisi Zhou lagi, "Kurasa aku akan pergi makan bersama Paman Niu." Xia Bingbing telah berdiri di depan pintu rumah Zhou beberapa saat, hendak menekan bel pintu. Ketika pintu terbuka dari dalam, Zhou keluar dengan terkejut. "Kamu di sini, apa yang kamu lakukan di luar?" Bingbing menundukkan kepalanya, ragu-ragu. Lalu, seolah mengumpulkan keberaniannya, dia mendongak dan berkata lantang, "Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Zhou berkedip, "Bantuan apa?" Tepat pada saat itu, ibunya juga datang ke pintu. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia tersenyum hangat. "Oh, Xia Bingbing,
Ayo masuk dulu, Xia Bingbing mengangguk sopan. Terima kasih, Bibi, tapi aku tidak akan tinggal lama. Aku di sini untuk berbicara dengan Zhou. Dia berbalik kepadanya, nadanya serius. Komite desa telah mulai mengorganisasi pertahanan. Sejauh ini baik-baik saja, tetapi aku menghubungi kantor polisi daerah tadi malam dan sejak itu, tidak ada hasil apapun. Tidak ada pesan, dan pagi ini, tidak ada sinyal sama sekali. Zhou segera memeriksa teleponnya. Tidak ada bar. Dia mengerutkan kening. Aneh sekali. Hal ini tidak terakhir kali. Xia Bingbing melanjutkan, suaranya tegang. Rasanya tidak benar. Jika terputus, kami mungkin kehilangan sesuatu yang krusial, seperti dukungan yang masuk. Dia harus bertemu dengannya. Aku ingin kau ikut denganku ke daerah itu. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Zhou berdiri terdiam, ia jelas merasa terganggu dengan apa yang dikatakan Xia Bingbing. Merasakan keraguannya, Xia Bingbing membungkuk dalam-dalam. Aku minta maaf, aku tahu saudaramu mengalami masa sulit kemarin, dan kini aku memintamu mengambil risiko lagi. Dia mendongak, matanya tetap tajam. Tetapi aku harus pergi ke daerah itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Itu tanggung jawab aku. Dan kamu petarung terbaik yang aku kenal. Kamu memahami makhluk-makhluk itu lebih dari apapun. Pada saat itulah Ibu Zhou masuk dan dengan lembut menyela. Cukup, Bingbing, kalau bukan karena kamu, mungkin kemarin anakku yang bodoh itu tidak akan bisa kembali sama sekali. Xia Bingbing menoleh ke arah suara itu, terkejut. Ibu Zhou menambahkan, apa yang terjadi dengan Zhou Ming adalah pilihannya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bingbing, tunggu di sini sebentar. Kemudian dia menoleh ke putranya. Ikutlah denganku. Zhou melirik ibunya dan mengikutinya ke dalam rumah. Di dalam, dia berdiri diam sambil mengobrak-abrik rak kayu tua. Tanpa berbalik, dia berbicara dengan lembut. Ayahmu dan aku adalah orang tuamu. Kami tidak seharusnya menahanmu. Kami dimaksudkan untuk melindungimu, bukan membebanimu. Lihatlah dirimu, sudah dewasa dan masih membuat adik perempuanmu khawatir. Dengan itu, dia mengeluarkan sebilah pisau panjang yang dibungkus kain tua. Waktu telah membuatnya tua, tetapi ujungnya masih berkilau samar. Zhou dan Xia Bingbing berjalan berdampingan, menuju ke daerah itu. Di belakang mereka, Ibu Zhou berdiri diam di gerbang, memperhatikan sampai sosok mereka menghilang di kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, keduanya benar-benar pasangan yang serasi, bukan? Sementara itu, jauh di dalam gua, Zhou Ming duduk diam, menunggu tubuhnya bereaksi terhadap inti zombie yang baru saja dia menelan ludah. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Mengira itu adalah saudaranya, dia membuka mulutnya. Tunggu, jangan mendekat dulu. Kemudian dia merasakan sesuatu yang basah menetes melewati sepatu botnya. Sambil mengerutkan kening, dia mencelupkan jarinya ke dalam cairan itu dan mendekatkannya ke hidungnya. Saat dia menciumnya, ekspresinya berubah. Bensin. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah percikan menyala di mulut gua. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus. Api merobek terowongan dan Zhou Ming ditelan oleh kobaran api dalam sekejap. Sementara itu, Zhou dan Xia Bingbing sedang dalam perjalanan menuju daerah itu untuk mencari bantuan. Xia Bingbing duduk di kursi penumpang, menatap gugup keluar jendela, pelan, menyenandungkan sebuah lagu, benar-benar sumbing. Zhou melirik ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, wah, dia benar-benar tuli nada. Menyadari tatapannya, Xia Bingbing sedikit tersipu dan bergumam, maaf, aku bersenandung saat aku gugup. Aku tahu aku terdengar buruk, tetapi Zhou tidak tertawa. Sesungguhnya, dia merasakan kehangatan yang aneh. Dia jelas-jelas takut, namun tetap memaksakan diri maju. Ya, pikirnya, itu Xia Bingbing, aku tahu. Dengan begitu banyak variabel tak terduga kali ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa hanya mengumpulkan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Dan kepekaannya terhadap zombie, itulah sesuatu yang harus dia percayai. Tanpa peringatan Zhou berkata, Xia Bingbing, sebaiknya kau datang dan menginap di tempatku. Dia terpaku, berbalik menatapnya, pipinya sedikit memerah. Mengapa aku melakukan itu? Dia bertanya dengan lembut. Zhou bahkan tidak menyadari perubahan dalam nada suaranya. Dia masih asyik dengan pikirannya.
Kalau aku beritahu dia tentang kekuatan masa depannya, dia tidak akan percaya. Jadi, dia hanya berkata terus terang, karena aku ingin kamu aman. Aku tidak sanggup kehilanganmu. Tepat saat itu Xia Bingbing pipinya masih memerah baru mau nanya maksudnya apa. Zhou tiba-tiba mengerutkan kening. Di depan jalan sepenuhnya tertutup oleh tanah longsor besar. Mereka segera keluar dari mobil untuk memeriksa tumpukan puing. Xia Bingbing miring dalam rasa frustrasi. Tidak mungkin kita bisa sampai ke daerah itu dalam keadaan seperti ini. Zhou tidak langsung menjawab, tetapi di dalam hatinya dia merasa tegang. Jalan ini baik-baik saja di kehidupanku sebelumnya. Sesuatu telah berubah. Bukan hanya waktunya, tetapi seluruh jalurnya. Jika rute ini benar-benar terputus, kita akan menghadapi masalah serius dengan pasokan di masa mendatang. Akhirnya dia menghembuskan napas. Ayo kembali ke desa. Kita akan menemukan jalan keluarnya. Xia Bingbing mengangguk tanpa suara. Dalam perjalanan pulang, pikirannya melayang. Mereka punya cukup perbekalan untuk bertahan saat ini, tetapi tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar. Segalanya terasa semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar bunyi klak. Mobil itu berguncang hebat, lalu mulai meluncur ke arah tepi jembatan. Zhou menginjak rem mendadak, mencengkeram kemudi erat. Dengan derit ban, kendaraan itu berhenti hanya beberapa inci dari terjatuh ke tepi jalan. Keduanya segera melompat keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Xia Bingbing menatap tanah, suaranya bergetar. Apakah wajah itu menjadi gelap? Jangan mendekat, itu adalah paku yang disebar. Seseorang sengaja menaruhnya di sana. Tepat pada saat itu, suara mengejek bergema dari atas. Wah, tidak butuh waktu lama bagimu untuk akrab dengan kepala desa kecil kami yang cantik. Harus aku katakan, aku terkesan. Mereka mendongak dan melihat Lin Jie berjongkok di pagar, memutar pistol di antara jari-jarinya, matanya penuh ancaman. Wajahnya mendongak dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Lin Jie mencibir. Apa yang aku inginkan? Kau memusnahkan separuh bawahanku tadi malam. Sebagai pemimpin mereka, aku tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja, bukan? Dia melompat turun dan mulai berjalan ke arah mereka perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, sambil mengejek. Ingin balas dendam? Lalu, pergilah berkelahi dengan para zombie. Tidak dengan kami. Matanya menyipit. Tapi setelah caramu pengecut tadi malam, aku ragu kau punya nyali. Itu berhasil. Wajah Lin Jie berubah karena marah. Kau bajingan, aku akan membunuhmu di sini. Zhou dengan tenang meletakkan tangannya di gagang pedangnya, senyum dingin terbentuk. Silakan, coba saja. Tetapi ketika ketegangan mencapai puncaknya, Lin Jie tiba-tiba mengarahkan senjatanya dan menembaki Xia Bingbing tanpa peringatan. Tembakan itu terdengar. Dia terjatuh, darah membasahi bajunya. Zhou membeku, matanya terbelalak. Lin Jie, teriaknya. Dasar bajingan gila. Lin Jie tertawa terbahak-bahak. Iya lebih seperti itu. Kamu merasakannya sekarang. Dia nyengir sinis. Jika aku ingin menyakitimu, aku akan menyakiti orang-orang yang paling kamu lindungi. Lin Jie, ya, menyeringai jahat. Oh, benar, hampir lupa memberitahumu. Aku melihat saudaramu digigit tadi malam. Kau tidak mampu menghabiskannya, bukan? Jadi, aku membantumu dan meledakkan seluruh gua itu. Zhou membeku seperti tersambar petir. Dalam sekejap mata, matanya berubah merah. Sambil meraung, dia menghunus pedangnya dan menyerang Lin Jie. Lin Jie menyeringai jahat. Itu saja, dasar bodoh. Itu yang aku inginkan. Saat dia mengangkat senjatanya untuk menembak, sekelebat bayangan gelap meledak dari jalur pepohonan. Bahaya, ia menancapkan rahangnya ke lengan Lin Jie, mencabiknya hingga terlepas. Lin Jie terjatuh, melolong kesakitan, menjerit seperti babi yang tertusuk sambil menatap makhluk itu dengan ngeri. Tergesa-gesa berhenti, kaget karena kekacauan yang tiba-tiba. Dia menyipitkan matanya. Itu juga air mata, serigala zombie. Sementara itu, di desa, Zhou Ying duduk di atap, mengayunkan kakinya dan bergumam, mengapa kakak kedua dan Bingbing belum kembali. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari gerbang depan. Sebuah suara berteriak mendesak, apakah kamu sudah pulang? Buka pintunya. Zhou Ying menjulurkan kepalanya ke tepi jurang. Paman Huang, Paman Niu, kakakku tidak ada di sini. Ada apa? Huang Tao tiba-tiba menunjuk ke arah punggung gunung dan berteriak, lihat ke sana.
Zhou Ying segera mengangkat teleponnya dan menyalakan kamera senter, lalu mengarahkannya ke kejauhan. Saat ia memperbesar layarnya ke lereng bukit, matanya terbelalak, benar-benar membeku di tempatnya. Ada banyak sekali zombie yang berkerumun menuruni lereng dan bergerak seperti gelombang hitam menuju desa. Sementara itu, Lin Jie tergeletak di tanah, berdarah-darah. Hampir tidak sadarkan diri, dia mengumpat sambil menggertakkan giginya. Brengsek, apakah benar-benar begini caraku berakhir? Serigala zombie perlahan-lahan mengarahkan mata merahnya ke arah Zhou Zhou. Naluri Zhou Zhou berteriak, "Tidak bagus, itu terkunci padaku." Dengan lolongan yang memekakkan telinga, binatang itu menerjang langsung ke arahnya. Zhou akan menghindar ke samping dengan refleks secepat kilat, mengayunkan pedangnya ke dada makhluk itu saat makhluk itu lewat. Darah menyembur deras. Serigala zombie itu jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Zhou mengatur napasnya, matanya terpaku pada binatang yang terluka itu. Bagus, sudah senja, kekuatannya belum mencapai kekuatan penuh. Namun jika malam tiba, Xia Bingbing dan aku takkan punya kesempatan. Kita harus mengakhiri ini sebelum matahari terbenam. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan parau yang dalam dari dalam hutan. Mereka membeku, lebih banyak zombie. Lalu, dia tersadar, ekspresinya menjadi gelap. Tidak, ini gerombolan. Pandangannya tertuju pada kejauhan di mana gelombang mayat hidup bergulung-gulung melewati hutan. Tunggu, bukankah kepala desa sumbernya? Tapi dia sudah meninggal. Lalu siapakah kelelawar itu? Mungkinkah mereka penyebab sebenarnya? Baru saja menyatukan semuanya, serigala zombie itu menerjang langsung ke arahnya sambil meraung mengerikan. Cakarnya mencakar dengan ganas, bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Pada detik terakhir, Zhou Zhou memutar tubuhnya, nyaris menghindari pukulan mematikan itu. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana masih secepat ini? Seharusnya sedang sekarat. Lalu dia menyadarinya, luka yang baru saja diukirnya di dada makhluk itu mulai menutup dan sembuh dengan cepat di depan matanya. Sebelum dia bisa menenangkan diri, binatang itu membuka rahangnya yang besar dan menerjang lagi, bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Sementara itu, jauh di dalam gua tempat Zhou Ming dimakamkan, puing-puing masih bergetar akibat ledakan sebelumnya. Suara gemuruh yang dalam bergema makin keras melalui terowongan. Lalu, boom! Ledakan dahsyat itu membuat batu-batu besar beterbangan ke segala arah. Beberapa saat kemudian, Zhou Ming muncul dari asap, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Senyum dingin dan sinis tersungging di wajahnya. Kembali di jembatan, Xia Bingbing menatap ngeri saat serigala zombie itu mencengkeram Zhou. Suaranya bergetar saat dia berbisik, "Tidak, kumohon jangan." Tepat saat serigala zombie mengatupkan rahangnya di sekitar Zhou, aura merah aneh keluar dari tubuhnya. Cahaya menyala yang berdenyut seperti energi hidup di bawah kulitnya. Kekuatan mengalir deras melalui dirinya, kasar, liar, tak terkendali. Rasanya seperti seluruh dirinya terbakar dan terlahir kembali. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mengarahkan tinjunya tepat ke rahang binatang buas itu. Serigala zombie yang terkejut total, terhuyung mundur akibat pukulan yang menghancurkan itu. Ia menjerit kesakitan. Darah mengucur dari mulutnya saat ia jatuh ke tanah. Tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Matanya menyala merah saat dia melompat maju, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan dengan satu tebasan bersih dan brutal, dia mengiris makhluk itu menjadi dua bagian. Saat debu mulai mereda, Xia Bingbing menatap siluet yang berlumuran darah dengan rasa tidak percaya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Dia menoleh ke arahnya sambil tersenyum lembut. "Xia, aku di sini." Terjatuh lemah di tanah, Xia Bingbing tersenyum tipis. "Haha, asalkan kamu baik-baik saja." Xia Bingbing menatap serigala zombie yang terpenggal, lalu menatap Zhou yang berdiri tenang dan teguh. Dia tertawa kecil. "Kamu kuat sekali, dan entah mengapa, aku bahkan tidak terkejut." Ia berpikir, "Aku sudah percaya kalau dia bisa memperbaiki apapun." Zhou menatap tangannya. Kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya belum memudar. Ia berdenyut, liar namun terkendali. Dari mana ini berasal? Mungkinkah ini sebuah kebangkitan? Namun ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan masa lalunya. Tak seorang pun terbangun tanpa inti kristal. Namun, aku tidak pernah menggunakannya. Dia tersadar, tatapan mata tertuju pada segerombolan mayat hidup yang menyerbu ke arah mereka.
Nada suaranya menajam. Sekarang bukan saatnya mengobrol. Kita harus bergerak. Kita dikepung. Jika kita tetap di sini, kita mati. Melihat luka di kakinya, dia melangkah maju. Kamu tidak bisa lari seperti itu. Aku akan menggendongmu. Genggamlah erat-erat. Ini akan menjadi perjalanan yang bergelombang. Sambil menggertakkan giginya, Xia Bingbing berjuang untuk berdiri. Wajahnya pucat karena kesakitan, tetapi dia mengangguk dengan tegas. Oke, gerombolan zombie itu meraung bagaikan ombak yang menghantam. Geraman mereka membelah udara saat mereka menyerbu lebih dekat. Zhou tidak ragu-ragu. Dia melemparkan Xia Bingbing ke punggungnya dan berlari menuju desa dengan sekuat tenaga. Garis besar desa mulai terlihat, tetapi mayat hidup bergerak cepat. Suara langkah kaki yang berdebar bagaikan genderang kematian. Dia menoleh ke belakang, menghitung dengan cepat. Jumlah mereka terlalu banyak. Sekalipun aku bisa mengalahkan mereka semua, aku tidak bisa melindungi Bingbing dari cedera. Tepat saat dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk terus berlari, sebuah raungan keras bergema dari kejauhan. Sebuah kendaraan yang melesat di tengah kekacauan bagaikan sebuah rudal. Itu adalah truk off-road yang dimodifikasi secara besar-besaran yang menyemburkan bola api besar dari knalpot belakangnya, menyambar zombie seperti sasaran kertas. Saat mencapai Zhou, pengemudi melakukan drifting tajam. Ekornya berayun lebar, meluncurkan dinding api yang meledakkan mayat hidup yang mendekat ke udara, membakar mereka menjadi abu dalam sekejap. Mobil itu tergelincir hingga berhenti. Kaca jendela pengemudi terbuka, menampakkan ayah Zhou. Sebatang rokok tergantung di bibirnya. Sambil tersenyum lebar, dia berteriak, "Zhou, ayah di sini untuk menyelamatkan hari ini." Dari kursi penumpang, Zhou Ying melambaikan tangan dengan penuh semangat. Dan aku, dukungan tembakan terkunci dan terisi. Setelah menjemput mereka, ayah Zhou langsung menginjak gas dan memacu mobilnya kembali menuju desa. Melihat mayat hidup masih mengejar mereka, dia berteriak, "Penembak! Tembakan 3 bom naga!" Benar sekali. Zhou Ying berteriak balik tanpa ragu, menarik 3 bom api rakitan dari ranselnya dan melemparkannya keluar jendela belakang. Api meledak di belakang mereka, membakar beberapa zombie, tetapi makhluk-makhluk itu tetap berlari, di lahap api. Ayah Zhou mendengus dingin, "Masih mengejar kita saat kau terbakar. Baiklah, mari kita nyalakan." Dia melemparkan 1 tong mesiu keluar jendela. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia melemparkan rokoknya yang menyala tepat ke dalamnya. Ledakan besar menerangi malam, menelan jalan dalam kobaran api yang membara. Zhou Ying bersorak dari kursi belakang, matanya berbinar. "Itu gila, ayo pergi." Sementara itu, Zhou dan Xia Bingbing saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya. Keluarga ini mungkin lebih gila dari para zombie. Zhou tiba-tiba teringat ada peralatan medis di bawah kursi. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Tepat saat dia mengeluarkan beberapa perban dan salep, menyambarnya dari tangannya dan memarahi, "Hei, kamu tidak bisa begitu saja memegang kaki seorang gadis seperti itu." Kemudian dengan seringai nakal, dia menambahkan, "Kecuali ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua yang tidak ku ketahui." Lihatlah bagaimana Bingbing tersipu dan tertawa malu-malu. Zhou memutar matanya malas, bergumam dalam benaknya, "Bocah nakal ini selalu membuat keributan." Mengabaikannya, ia menoleh ke ayahnya. "Ayah, bagaimana keadaan di rumah?" Ayah Zhou terus menatap kaca spion, menjawab dengan tenang, "Kami baik-baik saja untuk saat ini." Gerombolan itu belum menerobos desa. Zhou mengangguk, lalu melirik bahan peledak di belakang. "Ngomong-ngomong, semua dinamit ini, apakah benar-benar ayah yang membuatnya? Dan kau merokok di sebelahnya?" "Serius?" Ayah Zhou tertawa bangga. "Tentu saja. Dulu, aku terobsesi dengan bahan peledak. Bekerja di tambang sebagai ahli pembongkaran tim. Begitu tambang mengering, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diledakkan. Aku mencoba bermain-main dengan petasan di rumah, tetapi ibumu menghentikannya dengan sangat cepat." Zhou hanya menggelengkan kepalanya mendengar perkataan ayahnya. Zhou tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tunggu, apakah ledakan di dapur tahun lalu itu ayah yang melakukannya?" Ayahnya tampak menegang, suaranya gemetar. "Apa? Tentu saja tidak. Jangan konyol." Zhou menyipitkan mata. "Ayah, kau gemetar." Ayahnya bergumam, "Jangan beritahu ibumu." Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang depan.
Saat mereka keluar, suara jeritan keras bergema dari dalam halaman. Wajah ayah Zhou menjadi pucat. Dia berlari ke pintu dan membantingnya. Sial, pintu terkunci dari dalam. Tanpa ragu, melangkah maju, menekuk lututnya, dan menghancurkan pintu hingga terbuka dengan satu serangan lutut yang kuat. Di dalam halaman, mereka disambut oleh pemkamungan yang tidak nyata. Ibu Zhou dengan santai mencengkeram leher zombie yang sedang mengamuk dengan satu tangan. Dia melirik makhluk itu dan berkata dengan dingin, "Oh, itu kamu, Bibi Zhang, dari desa sebelah. Lama tak jumpa." Ayah Zhou dan Zhou Ying mengintip dari balik kusen pintu yang rusak. Mereka menggigil melihat ekspresi marahnya dan diam-diam bersembunyi di balik tembok. Zhou berdiri di depan, dengan hati-hati memanggil, "Bu." Dia bahkan tidak mendongak, masih memegang penggorengannya. Dia menggeram pada zombie itu. "Kau benar-benar mengejutkanku dan membuatku takut, ya? Kau pikir hanya karena kau berubah seperti ini, kau tidak perlu membayarku kembali." Ibu Zhou dengan marah mengayunkan penggorengannya ke arah wanita zombie itu. "Dan satu hal lagi, terakhir kali kita bermain kartu, kau masih berutang padaku 500 yuan. Aku memberi anakmu 600 yuan saat ia kuliah. Tetapi ketika anak tertua aku diterima, kamu tidak memberi kami apapun. Dan kemudian kau berani bergosip tentang kami. Kamu layak mendapatkan ini." Menatap pemandangan itu dengan kaget, melangkah mendekati ayahnya. "Kapan ibu menjadi sekuat ini?" Ayahnya menghisap rokoknya perlahan. "Dia selalu seperti ini. Dulu, ibumu adalah orang terkaya di radius 10 desa. 3 banding 5 orang. Tidak bisa menyentuhnya. Segalanya baru tenang setelah dia bertemu aku. Meskipun, sejujurnya, dia memaksaku untuk menikahinya." Tuk, sebuah wajan penggorengan yang beterbangan menghantam bagian belakang kepalanya. Dari dalam halaman, suara istrinya terdengar dingin dan tajam. "Pembohong, kaulah orangnya yang memohon untuk menikah denganku." Dia berbalik dan melotot ke arah Zhou dan mendobrak gerbang depan bagaikan pahlawan. "Hah? Tunggu sampai aku berhasil menangkapmu. Dan kau, kenapa merusak pintunya?" Zhou langsung mundur selangkah, mencoba menyelinap pergi, tetapi Xia Bingbing segera angkat bicara. "Bibi Xie, tolong jangan salahkan dia. Dia sebenarnya hanya khawatir padamu." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ibu Zhou membeku di tengah langkah. Dia perlahan berbalik ke arah Bingbing, wajahnya melembut seperti saklar yang dibalik. "Oh, Bingbing juga ada di sini. Aku hanya bercanda tadi. Jangan menganggapnya serius. Bibi orangnya sangat santai." Loh, Zhou berdiri di sana menatap kosong ke arah pemkamungan itu. Aktingnya lebih menakutkan dari zombie. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari sisi tembok halaman. Seekor zombie telah memanjat dan menjerit liar, tetapi sebelum ia dapat melompat turun, ia terhantam di udara dan terlempar kembali keluar. Berdiri di atas tembok, Huang Tao berteriak mendesak, "Berhenti mengobrol." Mereka masuk. Zombie membanjiri desa, dan ada sekelompok orang yang langsung menuju ke arah kita dari barat. Mata Zhou menajam. Dia memanggil energi di dalam dirinya. Cahaya merah melonjak di sekujur tubuhnya, lalu melontarkan dirinya langsung ke dalam pertarungan. Saat dia melihat ayahnya melemparkan bahan peledak, saudara perempuannya mengoperasikan meriam rakitan, dan ibunya menyerbu maju dengan panci besinya. Hati Zhou melonjak dengan keyakinan. Kali ini, kita bertarung bersama. Kita tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Aku tidak sendirian lagi. Dengan keluargaku di sampingku, kita akan selamat dari gelombang kematian ini. Tapi kemudian tiba-tiba, para zombie di belakang mulai mundur. Zhou Ying berkedip tidak percaya. "Lihat, mereka mundur. Atau apakah mereka takut?" Zhou mengerutkan kening. "Tidak, zombie tidak merasa takut." Seolah menjawabnya, para zombie muncul kembali. Kali ini membawa tangga, linggis, dan bahkan gergaji. Mereka sedang berorganisasi. Ayah Zhou menatap, tertegun. "Kau pasti bercanda. Mereka punya peralatan sekarang. Apakah kita berhadapan dengan zombie atau pasukan pengepungan?" Suara Zhou berubah dingin. "Mereka tidak bertindak berdasarkan naluri. Seseorang mengendalikan mereka." Di tengah kekacauan, tiba-tiba sekilas terlihat sosok di atap yang jauh. Dia menyipitkan matanya. Itu Lin Jie. Pria yang seharusnya mati dalam ledakan itu sekarang berdiri tegak. Wajahnya yang bengkok menatap mereka dengan senyum dingin dan mengerikan. Pada saat itu,
Gelombang zombie menyerbu ke arah kompleks keluarga Zhou, tanpa henti seperti gelombang pasang. Ayah Zhou mengutuk dengan gigi terkatup. Sialan, mengapa mereka semua datang langsung ke arah kita? Dia berbalik dan berteriak. Di dekat bahan peledak, Zhou Ying panik. Kami keluar, kami menggunakan semuanya. Dari samping, suara Huang Tao terdengar. Zhou. Beberapa dari mereka memanjat dari sisi pagar. Zhou berbalik tajam dan melihat beberapa zombie memanjat dinding samping. Hatinya hancur. Suatu pengalihan. Mereka sekarang menggunakan taktik menunduk. Dia melihat Xia Bingbing dan kedua orang tuanya dikepung, menangkis serangan mayat hidup itu dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Seluruh keluarga terkunci dalam perjuangan yang putus asa. Matanya menyipit, cahaya merah berkedip sekali lagi. Ayah, Ibu, jaga barisan di halaman. Serahkan sisanya padaku. Dengan itu, kekuatannya melonjak, dan dia melompat dari tembok, menukik langsung ke jantung gerombolan itu. Ayah Zhou menyaksikan saat putranya menerjang gerombolan itu, kepanikan membuncah dalam dadanya. Dia berteriak, suaranya bergetar karena ketakutan. Detik berikutnya, para zombie menyerbu, mengubur Zhou di bawah tumpukan gigi yang saling bergemeretak dan anggota tubuh yang saling mencakar. Namun di balik beban berat itu, Zhou tidak takut. Dia memejamkan mata dan merasakan energi di dalam dirinya meraung seperti badai vulkanik. Sambil memegang erat pedangnya, dia menggeram sambil menggertakkan giginya. Kemampuan kekuatan pemecah bumi penghalang darah dilepaskan. Darah Asura. Dengan satu gerakan eksplosif, dia mengayunkan pedangnya keluar. Gelombang kekuatan berwarna merah tua keluar dari tubuhnya, melenyapkan setiap zombie dalam jangkauannya, mengubah mereka menjadi potongan-potongan daging dan tulang yang beterbangan. Saat darahnya mengendap, Zhou berdiri tegak, terengah-engah. Tindakan itu telah memicu sebuah memori. Di kehidupan masa lalunya, dia pernah melihat seorang pria dari Dawn Legion, panglima tertinggi Point, salah satu pengguna kemampuan terkuat yang masih hidup. Dia telah menggunakan gerakan yang sama persis. Tetapi Zhou tahu versinya tentang darah Azura masih jauh dari sempurna. Namun dia tidak peduli bahwa aku tidak membutuhkan kesempurnaan. Bahwa aku tidak perlu menjadi yang terkuat. Yang kubutuhkan hanyalah kekuatan untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi. Dia mendongak ke arah sosok yang terpelintir di atap. Zombie-zombie ini tidak berarti apa-apa. Ancaman sesungguhnya adalah orang yang mengendalikan mereka. Jika kamu ingin mengakhiri kekacauan, singkirkan raja. Saat gelombang zombie lain menyerbu ke arahnya, Zhou menyeringai, matanya bersinar merah. Kau serius berpikir sampah seperti ini cukup untuk menghentikanku? Baru saja dia selesai mengucapkan kata-katanya, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari belakangnya. Rasa dingin merambati tulang punggungnya. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat zombie menerjang Xia Bingbing. Sebelum makhluk itu sampai padanya, Ibu Zhou membanting penggorengannya ke wajah makhluk itu, membuatnya berterbangan. Dia bergegas ke samping Bingbing, matanya dipenuhi kekhawatiran. Xia, kamu baik-baik saja? Apakah dia menggigitmu? Sambil terengah-engah, Bingbing menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Bibi Xie. Xia, di mana Zhou? Aku melihatnya melompat turun tadi. Dari halaman depan, Zhou Ying memanggil dengan penuh semangat. Aku melihatnya. Dia bagaikan pahlawan super, membantai zombie seolah tak ada apa-apanya. Dia akan baik-baik saja. Namun saat kata-katanya baru saja terucap, boom. Suara gemuruh bergema di udara. Zhou Ying membeku perlahan. Dia berbalik dan terlihatlah pecahan batu dan debu. Seseorang berlumuran darah dan babak belur, berusaha keras untuk berdiri. Dia berteriak dengan suara serak, minggir. Jangan mendekat, lari. Menjulang di hadapannya berdiri seekor beruang zombie mutan yang ukurannya 2 kali lipat truk, matanya bersinar merah, pecahan baja menonjol dari tulang belakangnya. Setiap napasnya mengepul seperti asap dari tungku. Dia tidak hanya sekedar menonton. Itu sedang berburu. Tubuh Zhou gemetar kesakitan. Namun dia memaksakan diri untuk bangkit. Dia mengepalkan tangannya, tatapannya terpaku pada binatang itu, suaranya rendah dan tegas saat ini. Hanya aku yang bisa menghadapi ini. Dan aku tidak akan membiarkan keluargaku terluka. Tidak lagi, warna merah saat dia mengeluarkan seluruh tenaga dalam dirinya. Badai energi merah darah berkobar di sekelilingnya seperti api. Dia berdiri tegap di hadapan beruang raksasa itu,
Giginya terkatup. Jika aku harus mati hari ini, aku akan mati demi melindungi keluargaku. Dari halaman, ayahnya, ibunya, dan saudara perempuannya berteriak panik, "Zhou, mundurlah." Namun Zhou tidak bergerak sedikit pun. Beruang zombie raksasa itu meraung dan menerjang, cakarnya terayun ke bawah seperti guilotin. Zhou akan menghindar ke samping tepat pada waktunya. Namun sebelum cakar itu bisa mengenai, terdengar suara keras yang bergema, diikuti oleh suara yang dikenalnya. "Baiklah, jadi kamu juga bisa menggunakan kekuatan semacam ini. Dan di sini, kupikir kamu sedang bermalas-malasan." Debu pun menghilang, menampakkan Zhou Ming yang dengan tenang menangkis cakar beruang itu dengan satu tangan. "Maaf datang terlambat, Xiao Zhou." Mata Zhou membelalak karena terkejut sekaligus gembira. Melihat Zhou Ming meregangkan bahunya sambil menyeringai. "Butuh sedikit waktu bagi aku di pegunungan untuk terbiasa dengan kekuatan ini." Dia melirik Zhou. "Sekarang perhatikan baik-baik, beginilah cara kamu sebenarnya menggunakannya." Dengan memutar lengannya, Ming melemparkan beruang raksasa itu ke udara. Ia melaju seperti kereta barang yang tergelincir, menghantam tumpukan reruntuhan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Xiao Ming menepis debu dan menyeringai. "Hah, masih bernafas." Hamster yang berukuran besar ini memiliki kulit yang kuat. Zhou Ming berbalik dengan tenang dan berkata, "Aku bisa menangani ini. Kau urus saja apa yang hanya bisa kau tangani." Zhou menyeringai, matanya sedingin baja. Dipahami, dia perlahan berbalik dan menatap tajam ke arah Lin Jie masih berdiri di atas atap yang jauh. Kenangan tentang masa lalunya membanjiri kembali. Keluarganya meninggal di depannya. Jeritan tak berdaya dirinya sendiri di malam hari. Kepahitan, kemarahan, mimpi buruk yang tak berujung. Kali ini dengan kekuatan di tanganku, aku akan menghancurkan apapun yang mengancam mereka. Melangkah maju, suaranya dingin dan tajam. "Lin Jie, jadi, kamu masih hidup?" Lin Jie berbalik perlahan, lengannya yang terputus kini digantikan dengan cakar mirip serigala yang mengerikan. Dia tertawa rendah dan serak. "Tidak, kamu sedang bicara dengan orang lain sekarang." Lin Jie yang dulu, ya, sudah meninggal. Dia menyeringai, matanya liar, taringnya terlihat. "Tubuh ini terbebas dari batas-batas kemanusiaan. Aku separuh zombie dan separuh manusia. Kecerdasan dan kendali semuanya dalam satu. Aku memimpin gerombolan. Aku menjaga pikiranku dalam kiamat ini. Aku adalah raja." Di bawah gerombolan zombie menyerbu ke arah gedung. Lin Jie berdiri tegak, matanya terpejam, menikmati gelombang kekuatan gelap yang membanjiri tubuhnya. Dia menyeringai, "Kau tahu, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kalau saja kau tidak memotong-motong serigala zombie itu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan mendapatkan inti kristal itu di atas piring perak." Suaranya merendah, bibirnya membentuk seringai kejam. "Aku berpikir, bagaimana aku harus membalas hadiahmu ini, dan akhirnya aku memutuskan membunuh." Sing. Dia bahkan tidak berhasil menyelesaikan satu pun kilatan baja. Pedang Zhou menghantam dengan keras. Kepala Lin Jie terbelah dua, darah menyembur seperti geyser. Aku menyarungkan pedangnya dengan ekspresi dingin, masih pengecut yang sama, hanya saja mulutnya lebih keras. "Dan kamu pikir kamu cocok menjadi raja?" Dia berbalik, matanya mengamati medan perang. Sekarang Lin Jie sudah tiada, seharusnya sang kakak tidak terlalu tertekan. Namun kemudian terdengar tawa mengerikan dari belakang. Bagaimana itu? Ia membeku perlahan dan berbalik, hanya melihat tubuh Lin Jie bangkit lagi. Luka di tengkoraknya menyatu kembali, daging berdenyut, tulang-tulang patah kembali ke tempatnya dengan retakan yang memuakkan. Mata Lin Jie kini bersinar merah menyala dan dia menyeringai. Suaranya lebih dalam, lebih mengerikan. "Hadapi saja, Zhou, pedangmu tak dapat membunuhku." Mata Zhou terbelalak. Dia langsung mengangkat pedangnya, dan menaruhnya kuat-kuat di depan dadanya. Dia mewarisi generasi serigala zombie. "Aku harus mengakhiri ini sekarang." Tetapi sebelum dia bisa menyerang, Lin Jie muncul di sampingnya seperti bayangan. Suaranya mengalir di telinganya bagai racun. "Kita sama, ini adalah era kita. Bergabunglah denganku. Orang mati akan melayani kita. Yang hidup akan memberi kita makan. Manusia akan bertekuk lutut seperti ternak di bawah kekuasaan kita." Dia menunjuk ke arah gerombolan orang yang berkerumun. "Aku bahkan membawakanmu hadiah kecil. Membersihkan garis keturunan inferior di sekitarmu untuk menampung sambutan hangat."
Di bawah, gelombang zombie telah mencapai dinding. Di dalam halaman, orang tua Zhou, Xia Bingbing, dan yang lainnya berjuang untuk bertahan. Dari samping, Paman Niu berteriak, "Lao Zhou, sisi barat runtuh." Ayah Zhou terengah-engah, keringat mengalir di wajahnya. Tahan sedikit lebih lama, Xiao Shou dan Xiao Zhou. Mereka akan segera menyelesaikannya. Namun sebelum ia sempat mengatur napas, boom! Sebuah tabrakan hebat mengguncang tanah. Bangkai beruang raksasa itu mendarat di sampingnya, menyemburkan awan tanah dan darah. Dari balik dinding, Zhou Ming suaranya terdengar dengan sedikit mengejek. "Wah, orang ini benar-benar bisa menerima pukulan. Mari kita gunakan dia untuk menambal lubang itu." Ayah Zhou berbalik dengan cepat, lega dan tegang. Bagaimana dengan Xiao Zhou? Ming melihat para zombie yang mendekat dari segala arah. Dia mengatupkan rahangnya. Tidak ada cara untuk melepaskan diri sekarang. Berbalik ke ayahnya, dia berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Xiao Zhou memiliki potensi yang lebih besar daripada aku. Dia akan menyelesaikan ini." Sementara itu, Zhou sekali lagi diserang oleh Lin Jie. Aromanya beterbangan, menghantam tanah dengan bunyi keras yang meremukkan tulang. Debu meledak keluar. Dia tergeletak di sana. Darah menetes dari mulutnya, tubuhnya babak belur. Lin Jie melangkah turun, berjongkok di atas reruntuhan sambil menyeringai nakal. "Agak mengecewakan. Hanya ini yang kamu punya, Zhou. Tetap saja, tekuklah lututmu sekarang, dan aku akan memaafkanmu karena mengangkat pedangmu terhadap rajamu." Namun sebelum kata-kata itu sempat keluar dari mulutnya, slash. Kilatan warna merah menyala di udara. Zhou menyerbu ke depan, pedangnya menebas dada Lin Jie, melemparkannya menembus 3 dinding batu. Debu masih berputar-putar. Zhou berdiri tegak, matanya tajam, suaranya dingin. Manusia tidak mau bergaul dengan binatang buas, terutama binatang yang menancapkan taringnya pada keluargaku. Dia melangkah maju ke arah sosok yang terkapar di reruntuhan, pedangnya masih berlumuran darah. Dan dengan suara seperti menghakimi, dia berkata, "Lin Jie, hanya ada satu hal yang tersisa untuk kulakukan. Membunuhmu." Luka di dada Lin Jie mulai tertutup hampir seketika. Berdiri tegak, dia menjilati darah dari cakarnya, suaranya dingin dan mengancam. "Begitukah? Sombong sekali kau Xiao Zhou. Kalau begitu, aku dengan ini menjatuhkan hukuman mati kepadamu." Dalam sekejap, dia menerjang maju. Cakarnya turun seperti gilotin yang jatuh, mengiris udara dengan kekuatan yang mengerikan. Zhou nyaris mengangkat pedangnya tepat waktu. Dentang, spat, meledak saat terjadi benturan. Dia lebih cepat, lebih kuat. Lengan Zhou gemetar karena kekuatan itu. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Hujan badai demi badai turun. Lin Jie tak kenal lelah. Rasa sakit yang membakar menusuk lengan. Sebuah luka yang dalam bahkan menembus penghalang darahnya. Bereaksi seketika, ia menendang balik dan mendarat beberapa langkah jauhnya. Bernapas dengan berat, dia melirik luka itu, matanya menyipit. Bahkan perisai azura darahku tak mampu menahannya lagi. Aku sudah mencapai batasku. Di seberang medan perang, Lin Jie mencibir sambil menjilati cakarnya. "Menakjubkan, Zhou, kamu menghindarinya. Aku benar-benar berpikir aku akan menangkapmu sekarang." Zhou merasa tenaganya terkuras, pandangannya sedikit kabur. Aura darah berkedip-kedip dan sekarat. Namun kemudian dia mendongak, menatap lurus ke arah monster di hadapannya, dan menggenggam pedangnya lebih erat. "Kalau aku hanya punya satu serangan lagi, biarlah berakhir seperti ini." Sebelum Zhou sempat bereaksi, Lin Jie tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia menyeringai jahat, matanya bersinar merah. "Hei, sejujurnya, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat aku saat menggunakan kekuatan penuh." Zhou terdiam sesaat, cukup lama. Cakar Lin Jie mencakar dadanya dengan dalam dan brutal. Darah menyembur dari luka, mengotori tanah. Namun saat itu juga, dia merogoh mantelnya. Dengan gelombang tekad terakhir, dia melemparkan bahan peledak rakitan langsung ke wajah Lin Jie. "Nikmatilah kejutan ini, bajingan." Duar, api berkobar hebat, melahap area itu dalam kobaran api yang mengerikan. Dari dalam kobaran api, suara Lin Jie bergema, dingin dan mengejek, "Sebuah granat. Kau pikir itu cukup untuk membunuhku?" Saat asap menghilang, Lin Jie keluar tanpa cedera, tetapi Zhou telah pergi. Dia berkedip,
lalu bergumam. Dia berlari, lalu tertawa, hormon gila tak terkendali. Aroma darahmu sangat kuat, kau pikir kau bisa bersembunyi dariku? Senyumnya lenyap, mata menjadi sedingin es. Larilah sesukamu, Zhou, aku akan menemukanmu. Dan saat itu terjadi, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Di tempat lain, ambruk di dalam toko serba ada yang gelap. Terengah, dia memegangi lukanya, keringat, darah, dan rasa sakit bercampur menjadi satu, tetapi cengkeramannya pada bilah pedang tetap kuat. Zhou bersandar di rak pendingin, matanya terpaku pada lengannya yang terluka. Pendarahannya telah berhenti, tidak sembuh seluruhnya, tetapi cukup. Dia merasa sedikit terkejut. Jadi, darah Azura dapat menyembuhkan, tetapi kelegaannya hanya berlangsung singkat. Energinya hampir habis. Tinggal satu langkah lagi, satu kesempatan terakhir. Di luar pompa bensin, suara langkah kaki bergema. Lalu terdengar suara Lin Jie, menggelegar dan kejam. Sebuah pompa bensin, benarkah? Zhou, sepertinya kamu tidak memiliki selera dalam memilih peti matimu sendiri. Cakarnya menyeret sebuah mobil van berkarat. Percikan api beterbangan pada setiap goresan. Logam menjerit sebagai protes. Dia memperlambat langkahnya, suaranya menjadi rendah dan hati-hati seperti predator yang menjelaskan aturan berburu. Katakan padaku, tahukah kamu mengapa serigala terus berburu bahkan saat mereka tidak lapar? Lin Jie berjalan perlahan, suaranya hampir penuh minat. Karena mereka menikmati ketakutan, ketidakpedulian dan keputusasaan mangsa yang mencoba berusaha bertahan hidup dengan semua cara. Momen kehancuran total. Sadarlah bahwa itu hal yang tidak berguna. Keputusasaan yang menyakitkan. Sambil menyeringai, dia membanting kakinya ke mobil yang ada di dekatnya. Menabrak, kendaraan itu terbalik seperti mainan, mendarat dengan derit logam yang memekakkan telinga. Dia melirik ke tanah, mengikuti jejak darah. Hal itu menyebabkan kabel trip yang hampir tak terlihat berkilau samar karena bensin. Di atasnya, sebuah molotov kaca siap dijatuhkan jika ada sentuhan sekecil apapun. Lin Jie mencibir, senyumnya makin lebar. Kau pikir aku cukup bodoh untuk mengikuti jejak kecilmu dan berjalan masuk ke dalam perangkapmu seperti lumpur buta. Dia perlahan mengangkat cakarnya, matanya menyipit. Tidak, tidak, bau darah yang paling kuat datang dari atas sana. Tebas dengan lompatan tiba-tiba, Lin Jie membelah ke atas, cakarnya merobek atap. Langit-langit hancur, runtuh dalam badai baja dan kayu. Atapnya runtuh, puing-puing berserakan, dan di tengah debu, jaket berlumuran darah terjatuh di kaki Lin Jie. Dia menyambarnya dengan bingung, matanya menyipit. Apa jaket? Tetapi sebelum dia sempat bereaksi, suara mendesing, Zhou meledak dari bayang-bayang tepat di depannya. Dengan satu gerakan halus, dia melemparkan segenggam garam ke wajah Lin Jie. Lin Jie melolong kesakitan, memegangi matanya yang terbakar. Zhou, apa yang sebenarnya kau lakukan? Zhou melangkah mendekat, suaranya tenang dan dingin. Itu garam, kamu tidak bisa menciumnya. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Wah, tidak heran kamu tidak bisa mencium apapun. Dan kamu juga tidak bisa melihat apapun. Zhou melangkah maju, suaranya dingin dan terukur. Kamu mungkin mewarisi kekuatan serigala zombie, tetapi juga mewarisi kelemahan terbesarnya. Hidung serigala memiliki lebih dari 200 juta sel penciuman. Mampu mendeteksi lebih dari 2 juta bau yang berbeda. Dan dengan banyaknya kepekaan saraf penciuman juga, berarti tidak bisa menahan kontak dari iritasi tersebut dengan rongga hidung. Itulah bagimu. Itu terasa lebih menyakitkan. Dia menatap tajam ke arah Lin Jie yang menggeliat. Kebanyakan orang kehilangan kewaspadaannya saat mereka mengira telah melihat jebakan. Kau menyebut dirimu raja, tapi kau tidak berbeda. Hanya seekor anjing buta yang tersedak oleh kesombongannya sendiri. Lin Jie meraung, matanya liar karena marah. Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ia mengangkat pedangnya. Tenang seperti biasanya. Kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Energi darah mengalir deras melalui lengannya, membungkus pedangnya dalam badai kekuatan berwarna merah tua. Darah Azura, pembelah dunia. Pisau itu jatuh dalam kilatan cahaya merah. Boom, Lin Jie terbanting ke tanah, gelombang kejut merobek tanah. Asap memenuhi udara hingga kawah terlihat. Zhou berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam lubang itu. Masih hidup, dia bergumam,
Sial, kalian monster benar-benar sulit dibunuh. Lin Jie tergeletak di kawah, berdarah dan terengah-engah, tetapi masih menggeram melalui giginya. Aku seorang raja, aku tidak mati. Namun, ada sesuatu yang berubah. Matanya terbelalak kaget saat dia melihat cairan mengepul di sekelilingnya. Kental, berminyak, dan berbau bensin. Apa ini? Teriaknya, kepanikan menggantikan amarah. Suara itu menembus ketegangan, tenang dan dingin. Bom api kecil itu, tidaklah cukup. Dia berhenti di tepi kawah, sambil menatap ke langit. Jadi, aku pikir, mengapa tidak menguji apakah tangki bahan bakar bawah tanah yang penuh dapat melemparkan monster seperti kamu langsung ke neraka? Nada suaranya tidak pernah naik. Tak ada kemarahan, tak ada ketakutan, yang ada hanya ketenangan dan kepastian. Pom bensin ini adalah peti matimu. Selamat tinggal, Lin Jie. Ya, boom, kembali di desa, Ayah Zhou berdiri di gerbang, memegang senjata di tangan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang cakrawala. Dia mendongak, bingung, apa-apaan ini, dan kemudian, bola api muncul dari kejauhan. Matahari kedua terbit di atas reruntuhan. Ayah Zhou berdiri diam, memperhatikan cahaya api di cakrawala. Matahari sudah terbit, gumamnya. Lihat, Zhou Ying berteriak dengan bersemangat. Semua orang berbalik. Gerombolan zombie yang mengepung mereka sepanjang malam mulai mundur. Saat gelombang kematian perlahan surut, para pejuang yang kelelahan akhirnya tersenyum, lega, hidup. Sementara itu, Zhou Zhou melihat ke arah matahari terbit. Dia tersenyum tipis dan mulai berjalan pulang. Tetapi sebuah suara lemah memanggil dari belakang. Bersandar pada dinding yang rusak, tampaklah sesosok tubuh pucat dan hampir tidak sadarkan diri. Xiao Zhou, tolong aku. Kepalanya tertunduk ke depan saat kekuatannya habis. Zhou membeku, lalu berbalik perlahan. Li Qin, ketika kembali ke rumah, Zhou Ying berdiri dengan tangan disilangkan, melotot ke arah kakaknya. Hei, kamu benar-benar cabul. Cowok macam apa yang menelanjangi gadis di depan umum? Zhou Zhou menoleh ke samping dengan frustrasi. Aku hanya memeriksa apakah Li Qin telah digigit. Kamu tidak bisa membawa seseorang pulang hanya karena mereka terlihat baik-baik saja. Terlalu banyak kelompok yang hancur karena kesalahan tersebut. Dia menambahkan, apalagi aku pun tidak mengenakan kemeja. Jadi secara teknis itu adil. Zhou Ying memutar matanya. Itu malah membuatmu terdengar seperti orang menjijikan. Untungnya aku menghentikanmu tepat waktu. Jika saya melihat itu, Zhou Zhou membuka mulutnya untuk menanggapi. Namun sebelum dia sempat melakukannya, pintu di dekatnya berderit terbuka. Xia Bingbing melangkah keluar dengan tenang. Dia baik-baik saja, katanya. Aku memeriksanya, dia hanya kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Dia akan segera bangun. Dia berhenti sejenak, lalu melirik keduanya. Mengapa kalian berdua terlihat aneh? Zhou Ying terbatuk dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, kami hanya senang kamu baik-baik saja. Aku mengerti. Zhou Zhou menoleh ke arahnya, ada sedikit nada hangat dalam suaranya. Terima kasih untuk semuanya. Xia Bingbing menundukkan pandangannya, lalu menjawab pelan, aku tidak benar-benar melakukan apapun. Kalianlah yang melakukan semua kerja keras itu. Setelah istirahat sejenak, Huang Tao, Paman Niu, dan Xia Bingbing bersiap untuk berangkat. Mereka ingin memeriksa desa itu untuk mencari siapa saja yang selamat selagi masih siang. Bagian dari tugas mereka sebagai anggota Dewan Desa. Tepat sebelum mereka pergi, Zhou memanggil Xia Bingbing, melihat rasa bersalah di matanya. Bingbing, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak seorang pun dapat menghentikan gelombang zombie terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tetapi selama kita masih hidup, masih ada harapan. Xia Bingbing berbalik, tersenyum lembut. Aku tahu, terima kasih. Dari mobil, Zhou Ming terkekeh. Tidak buruk juga, adik kecil. Kamu akhirnya belajar cara berbicara seperti manusia. Zhou menyaksikan kelompok itu pergi sambil bergumam. Kali ini, akhirnya akhir ceritanya berbeda. Zhou Ming mengangkat alisnya. Hah, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sudah bertemu Ekmu, tapi abaikan saja. Dia, lalu menyentuh kunci kontak. Ayo bergerak, kita masih perlu mengurus mayat-mayat ini. Keduanya berkendara menuju pegunungan dan mulai melakukan pembersihan akhir. Berdiri di depan mayat-mayat yang terbakar, Zhou berbicara pelan.
Mayat-mayat yang bermutan ini harus dibakar. Jika hewan memakannya, kita mungkin akan menghadapi bencana berikutnya. Menepuk debu dari tangannya dan menyeringai. Wah, sepertinya kita akhirnya bisa pulang dan tidur nyenyak. Oh, dan Zhou, pastikan untuk membawa mobil ke tempat pencucian mobil di pom bensin. Baunya sangat menyengat. Zhou menggaruk kepalanya dengan canggung. Ya, tentang pom bensin itu. Lalu dia mengerutkan kening. Tunggu sebentar, kenapa aku? Zhou Ming melingkarkan lengannya di bahunya sambil menyeringai. Karena aku kakakmu, ada masalah dengan itu? Zhou menyipitkan matanya. Kamu tahu aturannya. Zhou Ming mengangkat alisnya. Serius? Kau yakin masih bisa mengalahkanku sekarang? Zhou mencibir. Tolong, aku tidak pernah kehilangan tanda hantu. Mereka segera mengaturnya. Ming adalah pemburu hantu. Zhou berperan sebagai hantu. Aturannya sederhana. Pemburu menghitung selama 10 detik, sementara hantu berlari. Jika tertangkap dalam waktu 3 menit, pemburu menang. Dan hantu itu berlari secepat kilat. Saat kekuatan Zhou berkobar dan dia berlari kencang, Zhou Ming terkekeh di belakangnya. Benarkah melakukan trik itu? Kau ingat aku juga tahu itu, kan? Sebelum Zhou bahkan bisa bereaksi, Zhou Ming sudah berada tepat di belakangnya. Dia menerjang hendak menangkapnya, namun Zhou berhenti seketika, memutar tubuhnya, dan menghindar ke samping seperti bayangan. Keduanya berlari cepat menembus hutan, melompati akar-akar pohon, berkelok-kelok di antara pepohonan, terlibat dalam permainan kejar-kejaran yang tiada henti. Tiba-tiba, Zhou melompat tinggi, mengincar cabang pohon di atas. Zhou Ming berkedip karena terkejut, lalu menyeringai. Oh, akan mengudara, usaha yang bagus. Tanpa peringatan, dia langsung menyerang ke arah pohon tepat saat Zhou meraih dahan itu. Retakan, pohon itu tumbang dengan suara gemuruh. Terkejut, Zhou menyesuaikan diri dan mendarat dengan selamat di tanah. Di belakangnya, Zhou Ming masih menyeringai, dengan pedang di tangan, segar setelah menebang pohon. Kau pikir kau akan melarikan diri ke sana? Tidak mungkin. Zhou baru saja mendarat ketika dia merasakan sesuatu yang besar datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat Ming melemparkan seluruh batang pohon ke arahnya. Zhou menyilangkan lengannya, menguatkan diri, dan menangkisnya dengan kekuatan penuh. Kedua saudara itu terkunci di tempat, satu mendorong, satu melawan, energi berderak di antara mereka. Zhou Ming tertawa, suaranya penuh tantangan. Berlari lagi, adik kecil. Zhou tidak menjawab ejekan saudaranya. Dia terlalu fokus menahan batang pohon yang jatuh, sambil diam-diam mengagumi kekuatan kasar di baliknya. Menyadari tidak ada cara untuk melawan balik secara langsung, dia membiarkan momentum membawanya mundur untuk menyerap benturan. Beberapa saat kemudian, batang kayu itu menghantam tebing dengan suara gemuruh, menimbulkan awan debu dan serpihan. Ming, yang berdiri di tengah kekacauan itu, menggaruk kepalanya dengan canggung. Apakah aku bertindak terlalu keras? Dia berteriak. Kamu turun ke sana, namun tidak mendapat jawaban. Saat debu mulai menghilang, dia tidak melihat seorang pun. Lalu, tuk, sebuah kerikil mengenai bagian atas kepalanya. Suara Zhou terdengar turun dari atas. Waktunya habis. Hantu memenangkan ronde ini. Zhou Ming menatap ke atas tebing dan berseru. Kapan kamu sampai di sana? Dasar bocah licik. Zhou melompat turun dengan ringan sambil menyeringai. Saat aku ke tebing untuk menyerap benturan, aku jadi tahu banyak tentang cara kerja kekuatan kami. Ming mengangguk. Aku mendapatkannya dengan menyerap inti zombie. Kamu juga, kan? Menggerakkan bahunya dan menjawab dengan santai, begitulah. Meskipun dalam benaknya, ia menambahkan, secara teknis, itu terjadi di kehidupan aku sebelumnya. Lalu dengan suara keras, tapi aku pikir kemampuan aku agak berbeda. Aku dapat memanfaatkan kekuatan orang lain. Zhou Ming berkedip karena terkejut. Tunggu, maksudmu kau bisa menggunakan kekuatanku? Seperti menyalinnya, bukan hanya kebetulan. Zhou mengangguk. Ya, seperti itu. Kemampuanmu, benteng darah, kan? Ini meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, dan pertahanan. Ditambah lagi aura merah di sekitarmu dapat memblokir sebagian besar serangan fisik. Berdasarkan pertengkaran kecil kita, aku rasa aku dapat mengulangi sekitar 70%-nya. Zhou Ming mengangkat alisnya. 70% dan aku masih kalah. Sial, itu belum semuanya.
Zhou menambahkan, aku pikir aku bisa menilai kemampuan kamu dengan cara yang cukup rinci. Zhou Ming berkedip, tunggu, apakah kita sekarang sedang berbicara tentang statistik karakter RPG? Seperti kamu punya antarmuka pribadi atau semacamnya. Tidak tepat, kata Zhou sambil melenturkan jari-jarinya. Itu lebih merupakan naluri. Seperti aku bisa merasakan angka di balik kekuatan seseorang. Jika statistik rata-rata orang dewasa adalah 20, kekuatan dan kelincahan kamu akan berada di sekitar 90. Daya tahan kamu mungkin 95. Mengenai kecerdasan, tunggu dulu. Zhou Ming menyela sambil menyeringai. Jangan katakan hal ini juga membuatku lebih pintar. Zhou menyeringai. Lebih seperti 0. Jujur saja, melihatmu bergulat dengan tunggul pohon agak menyakitkan. Zhou Ming melingkarkan lengannya di bahunya sambil menggeram pura-pura. Hati-hati, anak kecil. IQ-ku yang 0 mungkin masih bisa membuatmu terpental. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, kristal inti beruang zombie itu aku simpan di laci kamu. Mungkin berguna.